Lettingnya letting. Ustaz Zainuddin. Oh, Syekh Zainuddin ya. Oke. Zainuddin. Insyaallah. Kemudian S1-nya yaitu di Universitas Al-Azhar jurusan Tafsir dan Ulumul Quran tahun 2014-2018. Kemudian sekarang sedang melanjutkan S2 di Universitas Al-Azhar jurusan Tafsir dan Ulumul Quran dari 2019 sampai sekarang ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz Zaki dalam menuntut ilmunya dan dimudahkan semua urusannya dalam belajar dan mendakwakan ilmu Al-Qur'an ini insyaallah. Nah, mungkin itu sekilas penyampaian dari kami ya sebagai moderator. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Zaki untuk menyampaikan ya daurah kita atau belajar kita atau talaki kita yang insyaallah beliau akan mensyarah ya kitab Tajwidul Huruf yang langsung mualifnya itu guru beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi Asy-Syafi'i Al-Azhari. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Kemudian kami mintakan ya untuk para peserta dipastikan dinonaktifkan semua loudspeakernya. Nah, nanti kalau ada waktu bertanya, maka nanti saya sebagai moderator akan menyampaikan waktu-waktu untuk bertanyanya. Untuk itu kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Zaki. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Khidir. Nampak kemahirannya ya. Cakap betul, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا فتاح افتح لنا باب معرفتك يا فتاح اللهم احفظ مشايخنا خصوصا الشيخ عبد القدير محمد تمام علي Alusi Asy-Syafi'i Azhari. Baik para masyayikh semuanya, para ustazah. Ada ustazahnya? Ustaz saja ya. Ya. Nah, ada ustazahnya. Baik. Para masyayikh dan masyikhah, ustazah semuanya yang saya hormati, yang terutama Ustaz Khidir ya. Terima kasih banyak Ustaz telah memberikan kesempatan untuk saya, Soal Fakir, bercerita ataupun sama-sama kita teguk, kita cicipi ilmu, khususan ilmu tajwid. Nah, pada dasarnya di sini kita insya Allah sama-sama akan belajar satu kitab yang kitab itu tidak dibentuk asal-asalan ataupun tidak dicaplok dari sini. Supaya itu jadi satu kitab baru. Tidak. Kitab yang mana kitab itu tumbuh dengan tumbuhnya orang dan kitab yang mana dinukilkan langsung dari guru dan diajarkan kepada murid. Dan muridlah yang mengumpulkan itu sedikit demi sedikit seperti bagaimana Imam Syafi'i itu dikumpulkan oleh murid-murid beliau, mazhab beliau. Dan masih ada itu sampai sekarang. Oke. Itu yang pertama sekali. Semuanya ada dari kitab, Ustaz? Sudah ada nih? Sudah ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Sudah kita berikan kitab-kitabnya semua. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim wa mursah. Ya Allah, bagaimana engkau satukan kaum Nabi Nuh alaihi salam dalam kapal itu, ya Allah satukanlah kami dalam bahtera ini. Amin. Kitab yang pertama sekali, kitab Tajwidul Huruf. Kenapa dinamakan Tajwidul Huruf? Nah, itu pertama sekali. Kita tidak masuk langsung mukaddimah. Lapiknya dulu. Tajwidul Huruf. Dulu, ketika dinamakan Tajwidul Huruf, kami bertanya kepada Syekh,
Limadha sammaita bitajwidil huruf? Kenapa dinamakan kitab ini tajwidul huruf? Setelah kitab ini selesai, dulu sebenarnya tidak begini. Dibilang sama Syekh, tajwidul huruf, al-aslu syai' fi tajwid, asli sesuatu dalam ilmu tajwid itu adalah huruf. Apabila betul huruf seseorang, maka insya Allah betullah kalimatnya, betullah ayatnya, betullah Al-Quran itu. Makanya saya namakan tajwidul huruf karena dia paling partikel paling kecil. Oke. Setelah itu di bawahnya dituliskan min muhadarati fadilati Syekh Al-Muqri. Kenapa dituliskan min muhadarat? Nah, di bawah itu min muhadarati fadilati Syekh Al-Muqri. Hasil daripada muhadarah fadilatu Syekh Al-Muqri. Hasil daripada talaqi, hasil daripada belajar mengajar. Siapa? Fadilatu Syekh Al-Muqri Abdul Qadir Muhammad Tamam. Kenapa disebut di sini Al-Muqri? Apa itu Muqri? Ada kita mustalah dua. Ada yang disebut qari, ada yang disebut muqri. Kawan-kawan semua, qari itu adalah orang yang mengerti ilmu tajwid, bagus bacaannya, dan dinampakkannya bacaannya itu. Itu disebut qari. Sedangkan muqri, orang yang duduk, mengajarkan, mentalkinkan orang lain, dan menterbiahnya. Sehingga bukan saja talqin, mulutnya bisa mengucapkan Al-Quran, tapi akhlaknya juga tertanam Al-Quran itu disebut muqri. Mengeluarkan qari itu, yang mengeluarkan qari itu disebut al-muqri. Kali ini kita bertemu dengan salah satu muqri yang hidup di zaman ini. Aslinya beliau orang Djibouti. Orang Djibouti. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau lahir di kalangan ulama Hanafi. Beliau ini kakek beliau digelar dengan Hanafi Saghir. Hanafi Saghir di Djibouti. Digelar dengan Hanafi Saghir. Tapi beliau belajar kitab Syafi'i dari Safinatun Najah sampai kepada Syarah Tuhfah, beliau belajar itu kepada paman beliau. Dan beliau menceritakan kepada kami, tidak ada kitab yang beliau belajar kecuali beliau mengajarkannya dulu baru naik kepada kitab yang selanjutnya. Begitulah manhaj daripada ulama. Begitulah ketika guru itu melahirkan muridnya juga begitu. Sampai kitab Tajwidul Huruf ini ketika ingin mendapatkan sanad dari Syekh Abdul Qadir, seseorang itu harus diuji dulu. Kitab ini dihafal dulu. Setelah khatam, kitab ini dihafal dulu, uji dulu oleh Maulana Syekh, baru diberikan ijazah. Nah, beliau bermazhab Syafi'i. Beliau lahir, Syekh Abdul Qadir ini, beliau lahir di Djibouti. Hari kelahiran beliau, wafat ayah beliau. Hari kelahiran beliau, di hari itu juga sami'na. Cerita dari beliau, wafat ayah. Nah, Syekh Abdul Qadir datang ke Al-Azhar itu sekitar tahun 90-an. Tahun 97 atau 96, tidak salah saya. Ya, kurang-kurang seperti itu. Datang ke sini, masuk Ma'had Al-Azhar di Bu'ud. Dan pada masa itu beliau sudah faqih Syafi'i. Beliau bukan qurra masa itu. Beliau faqih Syafi'i. Beliau datang ke Mesir, masyhur dengan kefikihan beliau. Banyak orang-orang dari Bu'ud belajar. Bu'ud itu satu tempat dikumpulkan ulama Azhar, diasramakan. Banyak yang belajar fikih sama beliau sampai masyhur Abdul Qadir Al-Faqih Syafi'i. Masyhur seperti itu di Al-Azhar. Namun Imam Syafi'i ini
belajar pertama sekali membaca qiraat Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i baca itu adalah qiraat Ibnu Katsir. Makanya di dalam kitab kitab Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Um itu tulisan Al-Quran, tidak ditulis Al-Quran, tapi dibaca Al-Quran, Ustaz. Quran. Di situ kita tahu Imam Syafi'i bersandarkan kepada qiraat Ahlul Makkah. Qiraat Ahlul Makkah ini adalah qiraat Imam Ibnu Katsir. Beliau setoran juga sama guru-guru beliau, ada yang di Damardesh, ada yang di Tonto, sampai beliau pergi ke Tonto. Bahkan pernah sekali beliau menceritakan kepada kami, ada satu mukri di Tonto, enggak, di Giza, satu mukri di Giza, namanya beliau tidak sebut, tapi guru beliau. Datang ke sana, beliau membaca, rupanya banyak tamu. Dari Giza ke tempat beliau itu kira-kira 2 jam perjalanan atau 1 jam setengah. Beliau tunggu. Banyak tamu, beliau tunggu dari jam 10 pagi sampai maghrib. Beliau tunggu saja di sahah gurunya itu. Sahah itu balai gurunya. Siap maghrib guru keluar bilang, Abdul Qadir, besok saja baca ya. Dengan senyum beliau bilang, insya-Allah, insya-Allah. Kenapa? Ada kesempatan masih baca kepada guru dan hari itu dapat mendengar suara guru. Pulang lagi. Begitu beliau berguru. Beliau berguru juga kepada Syekh Thaha Rayyan. Almarhum Syekh Thaha Rayyan ini adalah Faqih Maliki, dan pada abad kita sekarang adalah Syekh Thaha Rayyan ini sebagai umdah ataupun tiang pertama, baru meninggal 5 bulan yang menjadi marajik pertama dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Beliau berguru sama beliau sampai datang ke rumah Talaki sama Ustaz Syekh Thaha Rayyan. Begitu juga dengan Syekh Ali Jum'ah. Itulah salah satu banyak daripada guru-guru beliau. Namun banyaknya beliau mulazamah. Yang paling beliau mulazamah itu adalah sama namanya satu Syekh Ba'bulah rahimahullah. Syekh Ba'bulah. Syekh Ba'bulah ini sanadnya tidak tinggi. Kalau di sanad saya melihat itu sampai ke Allah Subhanahu wa taala itu bahkan sampai 36. Tidak tinggi sanadnya. Ada sanad yang tinggi dari Syekh Nabil, tapi beliau tidak berikan kepada kita. Kenapa? Bukan karena tidak mau, tapi menghormati Syekh Ba'bulah. Beliau sangat mencintai guru beliau. Sanad hafaz beliau berikan dari jalur Syekh Ba'bulah. Sedangkan sanad riwayat lain, beliau beri jalur kepada Syekh Nabil. Nabil hafizahullah. Sekarang masih hidup. Nah, Syekh Abdul Qadir ini berguru sama Syekh Ba'bulah. Setelah membaca hafaz, Syekh Ba'bulah ini dulunya adalah pentashih mushaf di Al-Makkah Al-Mukarramah. Tapi setelah mulai tua, beliau pulang ke Mesir dan mengajarkan hanya qiraat hafaz saja di Masjid Al-Azhar. Guru yang paling beliau mulazamahkan adalah Syekh Ba'bulah. Beliau duduk bertahun-tahun. Bahkan murid Syekh Ba'bulah sudah baca ke beliau. Tapi sanad beliau tetap beliau berikan ke Syekh Ba'bulah. Kenapa? Ta'adduban. Begitu adat ulama. Tidak langsung mendapat sanad, berikan sanad guru tinggal. Tidak begitu. Tidak begitu. Beliau duduk di mengkhidmat Syekh Ba'bulah sampai Syekh Ba'bulah mengatakan sendiri, yakfi ya Abdul Qadir. Cukup. Kamu buka, kamu kasih sanad sendiri. Jangan kasih ke saya, kamu kasih sanad sendiri. Kamu udah bisa. Begitu juga dulu Imam Qadun kepada Imam Nafi'. Imam Qadun kepada Imam Nafi' sampai Qadun itu bahasa, enggak salah saya dah, bahasa di Roma sana. Qadun itu artinya baik. Jadi Imam Nafi' itu asal Imam Qadun baca, Imam Nafi' bilang Qadun. And wise. Sama, bagus sih.
Tergelarlah namanya qalun. Qalun. Nah, Imam Nafi' ini baca kepada Imam Qalun baca sampai Imam Qalun itu diijazahkan betul-betul majelis diri. Baru Imam Qalun buka majelis baru untuk. Ya begitulah ahwal walaupun adat daripada silsilah sanad. Sanad bermakna rantai. Al-musnid bermakna orang yang memberikan. Musnad kitab yang dituliskan. Itu biasanya musnad itu untuk hadis. Musnad Abi Daud, musnad. Nah, ketika kita bercerita tentang tajwidul huruf, berarti musnid kita ataupun mukri kita adalah Syekh Abdul Qadir Muhammad Tamam. Nah, disinilah maka dibacakan beliau Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i Al-Azhari. Kenapa Al-Azhari? Beliau dari Ma'had Al-Azhar sampai setelah tamat Ma'had Al-Azhar beliau menyambung di kuliah Ad-Dirasat Al-Islamiyah di Al-Azhar. Tamat. S1, S2-nya beliau sudah sibuk dengan Quran. Nah, Cuman beliau ada 2 tahun di Mekah. Beliau pergi ke Mekah 2 tahun khusus untuk talaki sama Syekh Aiman Suwaid. Masa itu Syekh Aiman Suwaid di Mekah dan Syekh Aiman Suwaid belum mengeluarkan buku Tajwidul Huruf. Tidak. Beliau mengambil langsung maklumat dari Syekh Aiman Suwaid musyafahatan dari mulut. Dituliskannya ke kertas beliau, ke buku beliau. Buku itulah yang diajarkannya kepada kita ditulis ulang di papan tulis. Datanglah murid-murid tadi. Murid-murid inilah yang menuliskan kembali. Dicetak, dituliskan kembali sedikit demi sedikit. Dulu masa saya talaki tahun 2014 buku ini belum menjadi buku saat masih kertas kopian kecil-kecil. Sedikit demi sedikit. Dikasih lagi satu kertas, satu sofah. Pada hari Sabtu sore. Setiap hari Sabtu sore kami belajar sedikit, kami ambil sedikit. Sampailah pada masa 2016, kata murid beliau, salah satunya adalah Ustaz Ramadan, bilang ini kita bukukan aja boleh Syekh. Kami duduk 2 sama Ustaz Ramadan tulis, saya lihat tulisan. Masih belum sempurna seperti ini. Dikembangkan lagi sampai sekarang. Alhamdulillah jadilah lengkap dengan syubhat-syubhatnya. Syubhat haulal Quran ini. Ini bukan Syekh yang tulis. Kalau ada di belakang itu ada syubhat haulal Quran, bukan Syekh yang tulis. Itu yang tulis adalah namanya Syekh Tahir, orang Cina. Orang Cina yang pertama sekali tembus dirasat mulia orang Cina di masa kita itulah beliau. Muridnya Syekh Abdul Qadir. Nah, itu sedikit ahwal daripada Syekh Abdul Qadir. Beliau ini mengajar qiraat di Mesir berkat syafaat daripada guru beliau. Namanya Syekh Abdullah. Qiraat yang pertama sekali Syekh Abdul Qadir ambil di dalam mengambil qiraat adalah qiraat Ibnu Katsir. Kenapa? Karena beliau bertolak kepada faqih Syafi'i dan beliau sangat mencintai Imam Syafi'i. Dengan mencintai itu beliau mau baca qiraat Imam Syafi'i. Dan qiraat Imam Syafi'i adalah Ibnu Katsir. Beliau mengambil satu-satu dengan Syekh Abdullah. Dan beliau mengambil qiraat jamak itu pada Syekh Nabil Kubra dan Sughra. Sughra dan Kubra. Nah, ketika beliau duduk, Ustaz, beliau duduk di dalam majelis, ada satu hal yang saya lihat dari beliau ini. Dari siap subuh beliau duduk di rumah, setelah itu di markas jam 8 sampai jam 11 malam, setiap hari tidak pernah putus.
setiap hari. Dan itu bukan saya saja yang menceritakan, banyak nanti orang lain juga. Dan ditanyakan kenapa? Beliau bilang begini. Alaqati ma'al Quran, hubungan saya sama Quran, ka'alaqati samaki bil ma. Hubungan saya dengan Quran seperti hubungan ikan dengan air. Saya tidak bisa kemana-mana, harus duduk. Jiwa saya yang menarik. Itu satu. Yang kedua, ketika kita melihat beliau, yang nggak lain yang terpikir sama kita Quran langsung. Jadi ahlul Quran itu luar biasa memang. Luar biasa. Bukan kita. Ini yang saya bilang ahlul Quran. Luar biasa. Ikatan luar biasa. Dan saya teringat bagaimana akhlak beliau. Ada satu orang Ustaz, baru meninggal 2 tahun yang lalu, namanya Syekh Hasan, orang Mesir. Baru belajar Al-Quran itu umur 83 tahun. Umur 83 tahun, belajar Quran, nggak bisa baca, sikit-sikit diajarkan oleh Maulana. A'udzu, nggak bisa. Orang Mesir itu nun nggak bisa bilang. Ar-Rahmanir Rahim. Itu nggak bisa tuh. Ada ujungnya qalqalah tuh. Maliki yaumiddin. Nggak bisa. Ajarkan sikit. Sampai akhirnya hari Selasa, saya teringat saya juga duduk di situ hari Selasa. Beliau bilang gini, Syekh, saya punya sakit jantung. Kalau saya nggak datang hari Rabu, doakan saya. Rupanya betul hari Rabu nggak datang beliau. Hari Kamis kami dengar berita beliau meninggal. Rahimahullah. Ayat terakhir yang beliau baca, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha. Kata Syekh Abdul Qadir, orang itu akan meninggal dengan apa kebiasaan. Meninggal beliau, rupanya pas di rumah sakit juga lagi mengulang Quran. Itu murid Syekh Abdul Qadir. Akhirnya beliau bagaimana? Kami salatkan di Masjid Sayyidina Al-Husain. Setelah itu Syekh Abdul Qadir sendiri yang menggotong jenazah beliau. Sambil menangis. Saya melihat itulah. Sambil menangis. Begitu ahlul Quran. Irtibat ataupun kekuatan cinta sama-sama ahlul Quran. Dan di mulut beliau itu Quran. Itu sedikit tentang ahwal yang ada di sini tentang Syekh Abdul Qadir. Belum apa-apa lagi, udah jam. Oke ya, ini bosan nih, saya minta maaf nih kalau saya cerita panjang. Relax saja lah. Ya, untuk pertama memang perlu kita tahu dulu Ustaz, bagaimana Syekh Abdul Qadir. Jadi biar timbul cinta sama beliau kan, walaupun kita masih baru bisa lihat kitabnya, belum bisa lihat langsung. Ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan biar bisa ke Mesir semua ketemu beliau insyaallah. Ya, jadi ketika udah ketemu langsung tinggal diuji kitabnya aja langsung nanti. Insyaallah. Ini saya pun sudah tadi barusan telepon. Saya pun udah bilang, anda ta'ti ilal markas, katanya. Ati ya Maulana, lakin syuaya ashrah lahumul kitab, saya bilang. Saya datang insyaallah, tapi nanti saya baca kitab dulu sama kawan-kawan, saya bilang. Ta'ala, Masyaallah. Gitu ya. Kitab ini kita syarah juga di markas, sama di markas kita syarah untuk kawan-kawan di sini. Masyaallah. Nah, gimana? Kita baca mukaddimah hari ini? Siap, taib Ustaz. Fadhal. Ya, kita baca mukaddimah saja hari ini ya. Siap itu, sebelum itu masuk, saya jelaskan bagaimana kita membaca kitab ini. Kita baca harfian. Kita tidak lompat-lompat. Kenapa? Supaya kitab ini utuh. Ya, bagaimana dituliskan, bagaimana utuh, enak kita baca. Sikit-sikit kita jalan. Dan kita buka pertanyaan. Tidak saya saja. Kita juga sama-sama. Lagi saya syarah pun kalau ada terasa,
tanya. Ustaz, saya mau tanya, boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Ya. Gimana Ustaz kita ya? Kita syarah harfiah, maksudnya lembar-lembar, lembar demi lembar kita jalan dengan manhaj kitab. Insyaallah ya. Tafadhal, insyaallah. Baik. Halaman 11 Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi ma tabatid dunya illa bi dzikrih wa la damatil akhiratu illa bi 'afwih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa la radda li fadlihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa amrih. Di sini Syekh membuka kunci segala sesuatu dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak disandarkan dengan alhamdulillah, maka tidak akan ada berkahnya. Karena pujian yang paling berhak kita puji itu lillahi wahdahu. Lillahi wahdahu. Karena alhamdulillah, lam di situ listihqaq. Nah, lam di situ lamul istihqaq. Lam istihqaq maknanya Allah sajalah yang berhak untuk dipuji. Maka segala sesuatu untuk dipuji disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan khairatu min khalqih. Wa aminuhu ala wahyi. Hadis ini sudah diisyaratkan. Beliau mengatakan Nabi Muhammad bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, dan beliau mengatakan wa aminuhu ala wahyihi. Nabi Muhammad ini orang yang betul-betul amin, amanah dalam penjagaan wahyu, dalam penyampaian wahyu. Dalam mukaddimah saja sudah mengisyaratkan kepada ilmu Al-Quran. Jadi ulama itu begitu. Kalau ilmu mantik diisyaratkannya pertama sekali tentang akal langsung dalam mukaddimah. Nah, jadi ketika dalam ilmu tajwid diisyaratkan tentang wahyu, maka disebutkan wa aminuhu ala wahyihi. Wassalatu wassalamu ala man hakama bi anna khairan nasi man ta'allama al-Qur'ana wa qama bi ta'limihi wa ba'd. Wassalatu wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man hakama bi anna khairan nas. Kepada siapa? Kepada orang yang mengatakan ya bi anna khairan nas, bahwasanya sebaik-baik manusia itu man ta'allama al-Qur'ana wa qama bi ta'limihi. Ini dari hadis man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Namun beliau mengatakan beliau bersyukur sekali kepada baginda Rasulullah karena baginda Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi di awal mukaddimah beliau telah meletakkan fondasi cara beliau berfikir. Beliau itu selalu mengulang-ulang, ingat hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis itu yang memberhentikan Abdurrahman As-Sulami. Kalau jalur sanad Imam Hafaz, kita belajar dari sanadnya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman Sulami ini faqih, muqri, muhaddits. Namun ketika membaca hadis man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, beliau duduk iqra'ul Qur'an. Membaca, mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini satu saja. Dan ingat, beliau Syekh Abdul Qadir mengatakan sebaik-baik manusia dua syaratnya. Ta'allama wa 'allama. Ta'allama wa 'allama. Belajar dan mengajarkan. Kalau belajar saja belum, masih ada syarat belum sempurna. Belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Baru khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Di situ ditaruh fondasi dasar bahwasanya inilah ideologi hidup aku. Ini hidup saya. Di dalam mukaddimahnya. Fa innal ulama'a 'anu bi nutqi al-fadhil Qur'anil Karim nutqan sahihan. Sesungguhnya ulama sangat menjaga, ya, sangat memperhatikan unu binul nutqi al-fadhil Qur'anil Karim nutqan sahih. Sangat menjaga pengucapan Al-Quran itu yang baik dan benar. Kenapa?
Li'anna al-ummata kama hum muta'abbiduna bi fahmi ma'ani al-Qur'anil Karim wa iqamati hududihi muta'abbiduna kadzalika bi tashihi alfazihi wa iqamati hurufihi ala sifatil mutalaqqah min a'immatil asanidil muttasilah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat Islam ini mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan beribadah kepada isi kandungan Al-Quran itu, begitu juga umat Islam ini, umat Muslim itu beribadah ketika menjaga alfaz-alfaz ataupun lafaz-lafaz Al-Quran itu sendiri. Menjaga huruf-huruf Al-Quran itu adalah ibadah. Dengan cara ala sifatin mutalaqqah min a'immatil asani. Menjaganya dengan cara mengambil musyafahah, mengambil secara langsung daripada mulut yang telah bertalaki kepada ulama sebelumnya. Jadi tidak bisa Al-Quran itu belajar sendiri, duduk di kamar ngafal sendiri. Tidak bisa, tidak bisa. Bisa dengar MP3 saja bisa, tapi dia tidak dikatakan mukri, la yu'khadh min. Tidak diambil Quran dari dia. Sekedar dia awam saja boleh. Tapi untuk belajar dan mengajarkan tidak diambil dari, tidak seperti itu jalur yang jalur mengambil Al-Quran. Maka disampaikan di sini min a'immatil asani al-muttasilah bin Nabi. Jadi ini gimana jelasnya kitabnya? Mantap, Ustaz. Jaki. Jelas ya? Alhamdulillah. Jangan diam semua. Diam semua, saya ngomong sendiri. Enggak jelas kan? Khusyuk nih, alhamdulillah. Jelas, komen terus. Insyaallah. Wa min ahammi majallatil i'tina'i bil Qur'anil 'azim itqanu tilawatih. Jadi yang paling penting, wa min aham, yang penting dari i'tina bil Qur'anil 'azim, dari penjagaan Al-Quran itu sendiri. Apa itu? Itqanu tilawati. Memutkinkan tilawah. Memutkinkan bacaan. Kalau qira'a itu, qira'a yaqra'ul Quran, itu baca saja. Tapi kalau tilawatil Quran, kalau disebut tilawatil Quran, itu tidak baca saja. Tidak baca saja, kita mengetahui hukumnya, menghayati ayatnya, itu tilawah. Tilawah. Nah, makanya dipakai di sini bahasanya itqanu tilawatihi, tidak itqanu qiraatihi. Tilawati. Kenapa? Quran itu tidak hanya kita baca ngasal, enggak. Dia ada ilmu yang menjaganya. Nah, itulah ini ilmu tajwid. Dan di dalam ilmu tajwid ini pertama sekali yang penting kita fokuskan adalah nutqus sahih, pengucapan huruf yang benar. Dengan mengetahui makhraj dan sifatnya. Makanya Imam Jazari mengatakan di awal, "Idz wajibun 'alaihi muhattamu ala qari'ihi ay ya'lamu makharijul huruf wa sifat." Ya kan? Di al-tawfiq. Allah. Saya semangat aja nih. Kekuatan enggak ada doa ya. Wa tartilihi ala wajhi alladhi unzila bihi ala Muhammad. Jadi dalam penjagaan Al-Quran itu menjaga kemurnian bacaannya dan membacanya sebagaimana yang diturunkan oleh baginda Rasulullah. Di sinilah penting sanad, bukan gaya-gayaan sanad tuh. Di sini penting sanad. Kamu baca dari mana? Bentuknya misalkan kita bilang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Itu dari mana? Harus begitu, misalkan. Ataupun kita dengar lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ataupun kita dengar lagi. Ihdinas pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa lebih keren sin daripada dha mughallaq mencampur
dengan po. Siapa lebih keren? Tiga-tiganya keren. Cuman karena kita di Indonesia nggak pernah dengar aja. Enggak, tiga-tiganya sama kok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sama. Semuanya kita layak baca tuh Quran kita kok. Quran. Nah, di sini tapi mulai dulu dari sini, jangan lompat terus. Mulai dulu sedikit-sedikit. Bisa kita semua insyaallah. Ya. Wa talaqahul jailu jilu ba'da jilin hatta wasala ilaina mutawatiran riwayatan wa adaan. Prosesnya dibacakan daripada generasi ke generasi terus menerus sampai kepada kita ini secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah akal kita menolak seorang satu kaum itu sepakat untuk berbohong. Itu disebut mutawatir. Mustahil aklan, akal manusia normal mustahil mengatakan dia ini berbohong. Kenapa? Kita pergi ke sudut sana mengatakan ayat yang sama, sudut sana ayat sama, sudut sama. Itu mutawatir. Qul huwallahu ahad. Di Indonesia itu juga baca ayat 1 surah Ikhlas. Di Mesir, Qul huwallahu ahad. Itu juga dia. Di Tunisia, itu juga dia. Di Jawa, itu juga dia. Di Aceh, itu juga dia. Itu namanya mutawatir. Riwayatan wa adaan. Secara riwayat dan secara adat. Ada itu, talaqi itu ada namanya. Tapi kalau riwayatan pulang kepada gurunya. Nanti gurunya ini dari madrasah mana? Kalau dia dari madrasah Madinah, berarti coraknya itu di madrasah Imam Ibnu Katsir. Di madrasah Imam Nafi' dan Imam Abu Ja'far. Madrasah itu, madrasah. Kalau di madrasah yang lain di Mekah berarti coraknya di madrasah Ibnu Katsir, bacanya pakai humu-humu. Biasa saja. Rupanya yang sampai ke Indonesia yang kuat sekali di madrasah yang Kufah. Di Kufah. Nah, kita adalah madrasah Imam Asim, beliau dari Kufah. Sama seperti Imam Isai. Oke. Fal-Qur'anu huwal wasilatul ula li islahin nafsi. Kata beliau, Al-Quran ini adalah jalan pertama untuk menyucikan diri kita. Menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Wa tazkiyatul qalb, untuk membersihkan hati. Wa minal ma'lumi anna al-qalba idza ahabba syai'an ta'allaqa bih. Dan sudah maklum bahwasanya hati itu kalau cinta kepada sesuatu bergantung. Masa Ustaz nggak paham itu? Paham. Paham betul itu. Lebih-lebih Ustaz Khaidir. Luar biasa pahamnya. Ya kan? Ya, udah bergantung pun nggak bisa. Hah? Apapun cerita. LDR itu sakit kali. Washtaqa alaih. Dan merindu. Kalau udah sama Quran itu merindu. Ustaz. Kalau sudah sama Quran itu merindu. Washtaqa alaih. Waraghaba fih, dan mau untuknya. Jadi kalau sama Quran ini jangan ditanya ahlul Quran itu. Ini nanti kita rasakan sama diri kita sendiri. Kalau kita masih cari Quran untuk yang dapatkan yang lain itu belum. Tapi cari yang lain untuk dapatkan Quran itu dah. Kenapa posisinya di hati, posisinya rindu. Ana dekat sama antum kenapa? Misalkan gitu, saya tanya sama kawan, Anda dekat sama antum kenapa? Itu berarti masih jual beli mainnya. Anda suka sama antum dah, suka. Begitu sama Quran itu. Kenapa? Wahyu. Paling tinggi makamnya di atas dunia ini. Dan kita sekarang ini mudah-mudahan Allah kumpulkan, Allah pilih menjadi warisah. Menjadi warisah ataupun
pengganti insyaallah daripada ulama-ulama kita yang terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Oke. Wangqata amma siwa. Wangqata amma siwa. Orang kalau sudah mencintai tidak mau yang lain. Itu aja. Syekh mau giring kita Al-Quran itu bawa ke situ jalurnya. Jangan jalur yang lain. Ke situ bawa. Kita beliau dalam mukadimah. Fa idza habba al-qalbu al-Quran, apabila seseorang itu dapat cinta Quran dalam hatinya, talazzaza bi qiraatih, maka dapatlah dia merasakan keindahan dalam membacanya. Wajtama'a ala fahmihi wa wa'ihi, fayahsulu bidzalika al-fahmu amihi wa tadabbur. Dari jalur cinta itulah dapat memahami Al-Quran. Dapat terbuka futuhat-futuhat. Mudah kita baca misalkan Kasyaf dalam tafsir Jamak Syarih. Mudah kita baca Mafatihul Ghaib. Mudah kita baca. Kenapa? Karena ada cinta. Dan pemahaman itu nanti dalam, amid, wa tadabbur, dan dapat kita bawa ke dalam kehidupan nyata. Nah, jadi dari makharijul huruf loh. Dari makharijul huruf sikit-sikit. Ya. Karena pada dasarnya bukan kita kejar khatam itu. Bukan kita kejar enggak. Tapi kita setiap huruf yang keluar itu adalah huruf yang pernah keluar dari famin Nabi SAW. Dari mulut Rasulullah. Jadi kita jaga sikit-sikit. Kita hargai satu-satu. Khalaqakum. Kita hargai. Oke ya? Wa yaqulu Abu Hamid Al-Ghazali asyrafu ma fil insani qalbuh. Jadi Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang di insan itu paling mulia adalah hatinya. Wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun yastaqdimuha al-qalbu istiqdamul muluki li'abid. Jadi yang lain itu selain hati kita seperti hamba saja yang mengikuti rajanya. Hati adalah raja. Makanya Quran ditaruh di situ, jangan ditaruh di mana lain. Afwan, kelewatan Ustaz. Ada kelewatan tadi Qala Sabit Al-Bunani belum dibaca, Ustaz. Oh ya, ya, Masya Allah. Masya Allah, tawaf ya. Qala Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani, seorang sufi besar juga mengatakan, Kabattul Qur'ana 20 sana. Saya bercapek-capek dengan Quran itu 20 tahun. Summa tana'amtu bihi 20 sana. Dan 20 tahun setelah itu saya menikmati. Pertama capek-capek 20 tahun. Ulama-ulama dulu gitu ngajinya 20 tahun. Bukan enggak pandai-pandai, enggak. Memang hadim hikmat. Wa yaqulu Abu Hamid Al-Ghazali, asyrafu ma fil insani qalbuh. Ya, apa yang paling mulia daripada diri insan itu adalah hati. Wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun yastakhdimuha al-qalbu istikhdamal muluki lil 'abid. Jadi orang itu hatinya adalah raja, yang lain itu batang tubuhnya semuanya itu seperti abid, seperti hamba saja yang mengikuti hati. Apabila hati seseorang sudah terpaut dengan Quran, di situ dia akan mendengarkan kalam Allah, di situ normal hidup dia. Nah, makanya diletakkan Al-Quran itu di hati. Jangan yang lain. Wa man 'arafa qalbuhu 'arafa rabbah. Siapa yang tahu bisa mengendalikan hatinya, maka tahu dia tentang Tuhan. Sedikit lagi. Wal qalbu huwal mukhatabu wa huwal mu'aqab. Hatilah yang nanti akan dipertanyakan, yang akan bertanggung jawab. Walidzalika qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Karena dibilang hati, mana hati ini? Karena hati inilah yang nanti dipertanyakan. Wal qalbu huwa alladhi yafrahu wa yas'adu in zakkahu sahibuh. Hati inilah yang nanti akan senang, yang nanti akan bahagia kalau kita yang punya hati itu, pemilik hati itu, dia membersihkannya. Dan cara membersihkannya dengan Quran. Dengan Quran itu tadi, dengan yang belajar makharijul hurufnya. Sikit itu tangga.
Quran itu besar sekali. Besar sekali. Ada balaghahnya, ada ilmu fikihnya di dalam itu, ada ilmu ekonomi, ilmu politik, semua. Tapi mulanya apa? Mulanya belajar makharijul huruf. Maka dibilang dalam Al-Quran itu, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kepada dari sesuatu itu dari babnya, dari pintu. Wa babul ilmil Quran. Dan bab ilmu itu dalam Quran. Wa babul Quran miftahuhu ilmu. Ilmu. Oke. Okay. Wa dakhala al-malu qalbu Qarun fa'azlama. Jadi pas masuk harta di hati Qarun, maka sesat Qarun, rusak. Fadhalla fi yadi Utsman tanara wa lam takun alaihi rishawah. Dan masuk di dalam hati Utsman alaihi salam yang ada Quran, masuk harta aman. Kenapa ada? Ada filter. Sedangkan Qarun tidak ada. Nah. Oke ya. Fastata'a ruhyatad dunya bi hajmiha at-tabi'i fala ziyadata wala nuqsan wala israfa wala ihjaf. Sama. Intinya hati-hati dengan hati kita dan taruhlah hati kita itu dengan Quran kata beliau. Fadhabitu fi dzalika wal qa'idu huwal qalb. Dan ingat dalam dunia ini qa'idun ataupun panglima dalam batang tubuh kita semua ini adalah hati. Qala Huzaifah ibnu Qatadah, Huzaifah ibnu Qatadah mengatakan, a'zamul masaibi qasawatul qalb. Musibah paling besar itu apa? Ketika hati itu mati. Ketika hati dan menghidupkannya itu dua saja kan disebutkan. Wa qad jaa'a fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-quluba tafda'u kama yafda'u al-hadid. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Jadi hati ini kata Rasulullah seperti berkeratan juga dia. Seperti berkeratannya besi. Ditanyakan, bagaimana ya Rasulullah untuk membersihkannya? Kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Banyak-banyak ingat mati dan membaca Al-Quran. Nah, terakhir beliau mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam takhtimu li biha bikamalil imani wal irfan ya Allah. Ya Rahim, kata beliau. Ya Rahman. Kenapa enggak ya Rahman baru ya Rahim? Ya Rahman lil jami' umum. Sedangkan ya Rahim untuk orang muslim saja. Didahulukan ruhama'u bainahum. Didahulukan doa untuk orang muslim, baru untuk alam semuanya. Makanya ditakdim, didahulukan kata ya Rahim, baru ya amla'ahu. Yang menulis ini adalah Syekh Abdul Qadir Muhammad Tamam Al-Alusi Asy-Syafi'i Azhari di Mesir pada tanggal 27 bulan 3 1692 tahun 2017. Sekian mungkin untuk mukadimah kita baca ya hari ini ya. Ya mohon maaf ya enggak fit saya hari ini. Kita tutup. Kita kembalikan kepada Ustaz Edit. Kalau ada yang mau bertanya, ahlan wa sahlan. Waktu saya enggak apa-apa. Yang penting waktu antum. Baik. Alhamdulillah jazakallah Ustaz Zaki atas pensyarahannya. Alhamdulillah ini luar biasa, terasa ruh yang jauh keberadaannya itu tapi bisa kita rasakan di sini bagaimana Syekh ya dengan kesungguhannya, keikatannya dengan Quran ini mudah-mudahan bisa kita contoh ya oleh para guru-guru, ustaz-ustazah semua. Itu selanjutnya kami berikan waktu ya bagi para peserta untuk bertanya. Nah, jadi yang ingin bertanya bisa nanti itu apa? Ada reaksinya. Reaksi nanti bisa dikirim apa? Raise hand. Jadi nanti ada tanda
tanya angkat tangan gini ya. Jadi bisa dilihat di paling ujung ada reaction. Nah, jadi kalau yang bertanya silakan angkat tangan, baru nanti saya serahkan saya tunjuk yang bertanya. Ada yang bertanya? Abu Yanis, fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekhana. Masya Allah, assalamualaikum. Ana Zaki wa Khaidir. Yahfadakumullah. Masya Allah, ya Amin. Iyakum ya Aban. Syekh Zaki Mubarak. Ana ingin bertanya tentang Ana Yanis Abu Zafir ya. Perkenalkan diri dulu ya. Ana asal dari Aceh, Luxmau ya Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ustaz. Sekarang masih di Bogor, masih di sekitaran Jawa Barat sekarang, insya Allah lagi mengajar di Zaid bin Harisah. Baik. Ana ingin bertanya tentang ini Ustaz, apa namanya? Al-wasilah al-ula itu kan kita mengetahui Al-Qur'an itu untuk membersihkan jiwa gitu kan. Kemudian ketenangan bagi jiwa. Jika juga kalau misalnya kita sehari ataupun beberapa jam pegang Al-Qur'an itu kayaknya agak risih begitu ya. Nah, tetapi kalau dalam bagaimana kita memunculkan perasaan ini, nah, kalau untuk zaman sekarang itu yang seperti Ana lihat ini poin-poin ini yang tergantikan itu oleh HP, Ustaz. Ya. Sedangkan Al-Qur'an mungkin kalau misalnya serajin-rajinnya kita gitu untuk murajaah di luar kewajiban gitu ya, kalau misalnya kita punya kewajiban seorang muhafiz ataupun seorang santri tahfiz itu otomatis sudah menjadi kewajiban. Ini bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an seperti kebutuhan itu, bukan menjadi kewajiban lagi. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Nah, jadi pertanyaannya bagus sekali Ustaz ya. Gimana, saya jawab dulu atau gimana Ustaz? Langsung jawab aja Ustaz. Langsung jawab aja Ustaz. Kita punya kadim majelis kan, jangan lompat-lompat terus ya, nggak sopan. Hey, kan? Langsung jawab Ustaz. Gini Ustaz. Al-Quran ini kan fi sadril rijal. Dia itu di hati orang mukmin. Nah, ketika orang mukmin lain belum kuat dengan itu, maka ilhaq dengan dia, dempet. Buat diahnya, buat komunitas. Misalkan komunitas seperti ini. Misalkan ataupun kita duduk di ma'had, ataupun kita ajak kawan sesama kawan buat jadwal. Misalkan setengah jam sebelum asar kita ngulang bareng. Baik itu, nggak bisa selalu ketemu, ya udah teleponan. Dibuat komunitas dan saling mengingatkan. Sendiri tidak bisa. Nggak kuat. Sendiri tidak kuat. Teringat Nabi Musa alaihissalam ketika datang ke Fir'aun. Minta apa? Wazira min ahli Haruna akhi ustud bihi azri. Kainu sabbihaka katsira. Itu Nabi Musa alaihissalam minta kawan. Untuk apa? Untuk menguatkan dirinya. Begitu juga dengan Quran ini. Berguru. Tidak ada cara lain. Kalau belum kuat, berguru. Nanti ahwal guru kita itu yang kita kuat melihat. Contoh seperti, bukan mengangkat guru. Contoh seperti kalau di Aceh itu ada Ustaz Walid dulu kan. Di Muk Pagar Air itu, Muk Pagar Air, Ustaz Walidnya yang saya bilang kepada ahlul Qurannya. Kami melihat beliau itu tanpa, kami segan sekali. Kenapa? Karena beliau dengan hal keadaan beliau itu sama Quran 24 jam saat. Ngulang terus Quran. Jadi kita nih yang malas nih, nengok beliau nih terpacu. Nah, jadi dempetkan sama ahli Quran. Siapa yang kita nengok, oh ini rajin ngafal.
Terus beriring sama aku. Terus bilang, ingatkan saya ya, ingatkan saya ya. Jadi kuat. Dan kalau misalnya kita di sini Ustaz Khaidir, dempet sama Ustaz Khaidir. Kuat sama Ustaz Khaidir. Itu Ustaz Khaidir. Kalau malas ceritakan sama Ustaz Khaidir. Ustaz, saya malas tadi sudah kadang ulang. Ustaz Khaidir sambut. Tapi jangan tiap hari itu, Pak, ceritanya. Adalah penambahan sedikit-sedikit. Itu Ustaz, kira-kira begitu. Dempet sama orang saleh. Ya Allah. Dapat nggak jawabannya? Iya. Baik, dari yang lain mungkin, dari Ustaz lain atau saja lain boleh, silakan. Sejahrah mau nanya? Sejahrah mau nanya, silakan. Oh, Ustaz Rojak. Ya, fadhal Ustaz Rojak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ustaz Zaki yang telah menyampaikan pencerahannya, dan juga terima kasih kepada Ustaz Khaidir yang telah memberi waktu untuk bertanya. Ini Ustaz, kan di situ tadi kan untuk melanjutkan dari Ustadz Abu Zafir tadi, yaitu Al-Quran itu menjadi wasilah untuk menyenangkan jiwa dan mensucikan hati. Itu kan ya. Kita tahu banyak orang yang sudah menghafal sekalian pun hatinya itu masih ada yang keras. Apakah itu kurang efek dari bacaannya atau gimana Ustaz? Nah yang kedua, terkadang lucunya di negara kita sendiri nih Ustaz, terhadap penghafal Al-Quran itu masih dilihat kadang jangankan sebelah mata, tanpa mata pun mereka memandang yang hafal Al-Quran itu masih ibaratnya seperti biasa saja itu. Itu bagaimana cara kita untuk menjelaskan atau kita memberi pencerahan terhadap mereka. Begitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedap-sedap enggak pertanyaan ini. Insyaallah. Adal, Zaki. Insyaallah ya. Kayaknya banyak yang galau nih pertanyaan ya. Pertanyaan berat semua. Yang pertama Ustaz, Al-Qur'anu laka aw 'alaika. Maka doa Rasulullah itu Allahumma ja'al Qur'ana lana la 'alaina. Lana dalam bahasa Arab itu untuk kita. 'Alaina celaka. Kecelakaan. Di mana dilihat laka atau 'alaika? Laka misalnya kalau saya bilang sama antum, ud'uuli, doakan saya yang baik-baik. La tad'u 'alayya, jangan doakan yang jelek-jelek. Al-Quran itu juga begitu. Tergantung al-umur bimaqsadiha, tergantung umur apa. Qasad daripada pembaca itu Quran. Qasad daripada pembacanya itu untuk membersihkan hatinya, tadabbur karena ini kalam Tuhannya. Nanti insyaallah lahu. Kalau antum bilang kok semakin baca Qurannya semakin keras dia, ya baca alaihi. Kalau berarti tujuan dasarnya perlu diperbaiki. Belajar untuk apa? Itu satu. Nah, yang kedua, sama Quran ini tidak butuh orang cerdas-cerdas sekali, tapi butuh orang sabar. Butuh orang tekun, butuh orang yang cinta pada setiap huruf Quran itu. Dia tidak membaca, tapi yang ditunggunya ujung huruf karena itu ayat akhir ayat. Tidak. Setiap huruf dia muliakan. Setiap huruf dia rasa, bukan dia dapat rasa langsung. Nah. As-sabru bitasabbur. Sabar itu dengan mencoba-coba sabar, gitu. Rasa cinta itu mencoba-coba cinta. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ingat, Al-Quran ini tidak dipandang oleh makhluk. Dia tinggi indallah. Jadi ahlul Quran itu sudah dimuliakan oleh Allah. Dia memulia apa lagi? Dia memuliakan manusia. Tidak manusia memuliakan dia. Ahlul Quran ini memuliakan manusia. Kenapa? Karena dia sudah harus bersyukur betul. Kenapa? Allah pilih dia untuk jaga kalam Allah.
Mulia apa? Kalau dia bilang, oh di negeri ini nggak ada dipandang, nggak apa-apa. Yang pandang kok makhluk kok. La yadurruka wa la yanfa'uka idza ma kataballahu lak. Nggak ada yang bisa mencelakakan kamu, membahagiakan kamu kecuali apa yang Allah tuliskan. Ahlul Quran itu jangan situ babnya. Ahlul Quran itu mikir, alhamdulillah Allah amanahkan surat Rahman saya hafal. Alhamdulillah ini ikram dari Allah Ta'ala untuk saya. Sudah. Kayak ilmu. Kemuliaan orang alim, orang ilmu, berilmu. Bukan dimuliakan orang lain. Tidak. Tapi ilmu sendiri yang mau duduk sama dia. Itu sudah mulia, dia sudah cukup. Dan ahlul ilmu juga akan mengerti itu nanti. Yang tahu emas batang, emas asli dengan emas palsu itu siapa? Tidak semua orang kok. Tukang emas yang tahu. Kan tidak semua orang tukang emas. Ya udah, jangan pergi-pergi ke tempat yang lain. Pergi ke tempat tukang emas, dimuliakan. Tidak. Ghayatun nas, ridha nas, ghayatun la tudrak. Ridha Allah ghayatun la tudrak. Ridha manusia sesuatu yang tidak bisa kita capai. Dan ridha Allah sesuatu yang tidak mungkin. Tepat. Itu aja. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Tadi Ustaz Zaki kan sampaikan, jadi Syekh duduk tuh di halaqah dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Ustaz Zaki ya, setiap hari aktivitas. Nah, ini mungkin bisa disampaikan untuk kita juga, Ustaz Zaki, bagaimana berkaitan dengan ma'aisyah beliau dalam kesehariannya itu diperoleh dari mana? Karena kan kita lihat para guru-guru kita, misalnya Ustaz Suhaib lah, jadi tinggal duduk ngulang, ya. Jadi kalau orang sibuk nyari PNS, beliau disuruh masuk dikejar PNS gitu. Nah, mungkin ini bisa dikisahkan juga Zaki untuk kita bagaimana ahwal Syekh Abdul Qadir ya yang berkaitan dengan itu, karena buat motivasi kita juga. Kadang-kadang kita banyak galaunya nih, nanti kalau ngaji aja gimana apa semua, akhirnya macam-macam yang masih dikerjain ya. Akhirnya apa-apa yang bisa jadi ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi semangat dan motivasi buat kita semua. Boleh. Jangan dipikir itu benar gini. Dalam dunia nih kita punya dua makam, ada makam tajarrud, ada makam iktisab. Makam tajarrud itu makam duduk ta'lim. Ada makam iktisab, itu makam orang kalau tidak kerja dia tidak dapat. Kita lihat kita sekarang di mana Allah tunjuk. Sebagai guru tahfiz, sebagai itu berarti makam tajarrud. Udah ngaji simak. Syekh Abdul Qadir di posisi makam tajarrud. Di mana? Beliau apa? Ada satu orang murid Syekh Ali Jum'ah. Murid Syekh Ali Jum'ah ini orang Maroko. Orang Maroko. Nah, beliau bilang ke Syekh Abdul Qadir, Syekh, kita sama-sama ahlul Quran, sama-sama mau khidmat Quran di jalurnya masing-masing. Jalur saya membiayai. Jalur antum keluarkan mukri. Sebelumnya beliau duduk juga di Masjid Husain. Sepeser pun gak ada apa-apa. Nanti datang murid yang khidmat, datang murid yang masain, datang. Enggak minta. Cinta tadi datang. Begitu juga sekarang ini, duduk beliau. Ditanggung cuman rumah saja, anak tuh dua ada sekolah. Nggak cukup. Kalau mau saya bilang 5.000 sebulan ditanggung, cuman 5.000. Padahal orang kaya raya, tapi 5.000. Ditanggung cuman 5.000 sebulan. Cukup, sewa rumah saja. Saya aja sewa rumah nih, 3.000 di sebulan nih. 3.000 pon. Sebulan, sini. Ditanya lagi, Zaki orang apa ini gaji-gaji aja. Gak ada mikir. Gak ada mikir. ATM kita sama Allah, jangan susah. Masa bodoh kali Tuhan kita hari ini dikasih hidup, nggak dikasih makan, itu bukan Tuhan saya. Saya meyakini Tuhan yang Razzaq.
Selama kata-kata lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma itu masih ayat Tuhan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang kafir aja dikasih kok. Kita khidmat sama Quran enggak dikasih. Enggak pernah lapar guru. Itu etikat itu dulu perlu diluruskan. Dari mananya? Min haitsu la yahtas. Itu jawabannya. Dari mananya? Beliau duduk. Kadang lah duduk tuh. Kadang-kadang beliau bilang sama saya, ya Allah, saya bulan ini nih gimana ya? Kenapa anak saya Muhammad ini mau masuk sekolah? Tapi biayanya 15.000 pon untuk masuk pertama. Kan wajar ya 15.000 pon masuk SD Azhar. Tapi kalau saya masukkan di sekolah gratis, saya takut dibilang sama saya nggak ada kualitas. Gimana ya? Khair insyaallah. Udah, tiba-tiba datang satu murid beliau, ada dari London, pulang, balik lagi. Syekh, hadiah dari ayah saya untuk antum. Dikasih 15.000 pon. Pas. Dia tetap duduk. Dia bilang, gini. Kenapa? Adik, Allah, di dalam saya nggak mau. Sampaikan salam sama ayah. Padahal butuh tuh. Saya tahu. Saya guru-guru malu. Enggak, saya. Udah. Yang kawan tadi ini kasih ke saya. Bilang nanti titip ke saya. Pas mau pulang saya bilang, nih Syekh, udah di dalam masih kita bagi 2 aja ya. Enggak. Saya bilang, enggak. Akhirnya gimana? Saya masukkan ke tas beliau tarik. Jangan tarik. Akhlaknya ulama begitu. Butuh siapa nggak bilang butuh? Tapi begitu Allah cukupkan. Dan itu nyata. Bukan bilang-bilang, enggak, saya hidup. Nyata. Jadi jangan susah. Menghafal Quran itu enggak usah susah. Ustaz Wadik tuh di kampung. Duduk-duduk aja mobilnya ganti. Masya Allah. Baik, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan pada hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Zaki, biar tambah berkah majelis kita, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ببركة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا ولا علينا. اللهم ثبتنا على القرآن حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على القرآن حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على القرآن حتى نلقاك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا فتاح افتح لنا باب معرفتك. افتح لنا بابا من العلم. يا فتاح يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم آدم علمنا. اللهم اجعل القرآن لنا. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا. اللهم اجعل القرآن مصاحبة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا القرآن يا رب. اللهم ارزقنا القرآن وثبتنا على القرآن حتى نلقى. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Zaki. Ya, insyaallah besok kita sambung belajar kita ya, yang kami harapkan para peserta terus bersemangat dan bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya agar kita interaktif majelis kita pada hari ini. Alhamdulillah ini luar biasa pada ini. Nah, nanti juga kami tunggu ya japrian dari teman-teman semua yang mungkin nanti mengasih saran atau ide-ide untuk selanjutnya kami terima. Ya, jadi sebelum kita tutup mungkin para ustaz-ustaz coba munculkan semua wajahnya biar kita foto.
Karena insya Allah nanti video ini akan kita record dan kita masukkan ke YouTube Ustadz Zaki, mohon izin. Jadi nanti buat teman-teman yang mau murajaah ya langsung bermanfaat. Jadi bayangkan seandainya nanti selesai satu kitab ini ya bisa diakses semuanya ke YouTube yang channel yang sudah kita sediakan ya. Jadi biar memudahkan untuk murajaah insya Allah. Baik, jadi minta tangannya semua ya biar difoto. Baik. Ustadznya aja. Ya, baik. Satu. Ustadznya aja. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik. Jazakallah Ustaz Zaki dan sehat terus. Salam kami buat Syekh. Ya, mohon doanya mudah-mudahan semua bisa silaturahim nanti ke tempat Syekh. Jadi langsung silaturahim pertamanya ya mudah-mudahan bisa langsung diuji kitab ini ya. Aha, jadi biar pada semangat semua insyaallah. Baik, jazakumullah khairan peserta ya tetap semangat ya insyaallah besok kita kembali lagi. Jadi seminggu 3 kali kita adakan ini ya. Jadi mohon keistiqomahannya ya, kemudian masukan kritikan apa sampaikan saja untuk pengembangan dan program kita agar lebih bagus lagi. Itu saja, mari sama kita tutup kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.